Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekalian kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika. Dalam kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang pengertian persamaan kuadrat dan karakteristik persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang terdiri dari satu variabel dan pangkat tertinggi pada variabelnya berderajat 2. Kemudian bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c tersebut merupakan anggota bilangan real. Berikut adalah contoh persamaan kuadrat. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan merupakan persamaan kuadrat atau bukan, langkah yang harus kita lakukan adalah jadikan persamaan tersebut identik dengan bentuk umum dan syaratnya yang tadi. Misalnya, yang A, x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat karena bentuknya sudah sama, ya, identik dengan bentuk umum, dengan nilai A sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 6. Kemudian yang B, 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 0. Ini pun merupakan persamaan kuadrat dengan nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan negatif 5. Yang C, 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Ini pun merupakan persamaan kuadrat, ya, dengan A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 12, dan C-nya sama dengan 0. Kemudian 2x kuadrat dikurang 8 sama dengan 0, ini pun merupakan persamaan kuadrat, ya, dengan nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan negatif 8. Jadi dalam hal ini yang tidak boleh sama dengan 0 hanyalah nilai A-nya. Manakah dari persamaan berikut yang merupakan persamaan kuadrat? Sepintas kita lihat soal yang bagian A dan bagian B itu bentuknya sama. Tetapi kita coba buktikan mana yang merupakan persamaan kuadrat dan mana yang bukan. Kita buktikan yang A, ya, 2 dikalikan dengan x kuadrat ditambah 1 sama dengan x dikalikan dengan x dikurang 3. Kita melakukan perkalian 2 kali x kuadrat ditambah 2 kali 1 sama dengan x kali x dikurangi x kali 3. Kita dapatkan 2x kuadrat ditambah 2 sama dengan x kuadrat dikurang 3x. Kemudian kita lakukan pengelompokan, pindahkan yang sebelah kanan ke kiri, maka 2x kuadrat dikurang x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Kemudian hasilnya yang akhir adalah x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ternyata ini sudah merupakan bentuk umum, ya, yang kayak tadi. Dengan nilai A-nya sama dengan 1, B-nya 3, dan C-nya sama dengan 2. Dengan demikian, persamaan yang A itu adalah merupakan persamaan kuadrat. Kita lihat yang bagian B. Lakukan hal yang sama seperti pada bagian A tadi, lakukan perkalian. 4 kalikan 3x kuadrat, kemudian 4 dikalikan dengan 1, ya, sama dengan 2x kalikan dengan 6x, kemudian dikurangi 2x kali 3. Kita dapatkan di sebelah kiri 12x kuadrat ditambah 4, dan sebelah kanannya adalah 12x kuadrat dikurang 6x. 12x kuadrat, kalau yang sebelah kanannya pindahkan ke sebelah kiri, berarti 12 kuadrat dikurang 12 kuadrat ditambah 6x tambah 4. Nah, hasilnya berarti tinggal 6x ditambah 4, sehingga tidak ada lagi x kuadratnya. Ini tidak sama dengan bentuk umum yang tadi, ya, karena A-nya sama dengan 0. Dengan demikian, bentuk yang bagian B ini, persamaan yang B ini bukan persamaan kuadrat, walaupun sepintas seperti sama dengan bentuk yang A. Bagian berikutnya tentang B adalah karakteristik persamaan kuadrat. Karakteristik persamaan kuadrat dapat dilihat dari diskriminannya atau disingkat dengan D, yang mana D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Dan dengan nilai diskriminan ini nanti akan kita bisa membedakan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Jika
nilai D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang berbeda. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang kembar. Nah, tetapi jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut kedua akarnya tidak nyata, imajiner, alias tidak memiliki penyelesaian. Nah, untuk memahami ya karakteristik dari persamaan kuadrat, ini contoh soal, tentukan karakteristik dari persamaan kuadrat berikut. Ada 5 soal yang harus kita buktikan, mana dari persamaan tersebut yang memiliki dua akar kembar, dua akar berbeda, atau kedua akarnya imajiner. Kita lihat pembahasannya. Soal yang A, 2x kuadrat tambah 3x dikurang 5 sama dengan 0. Di sini nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan negatif 5. Kemudian kita hitung diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Berarti D sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali negatif 5. Ya, sama dengan 9 ditambah 40 sama dengan 49. Ternyata ini kan positif. Artinya apa? D-nya lebih besar dari 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 sama dengan 0 itu mempunyai dua akar real yang berbeda. Kemudian soal yang B, 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 sama dengan 0. Di sini kita peroleh A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan 2. Kita hitung diskriminannya, B kuadrat dikurang 4AC-nya, berarti D-nya itu sama dengan negatif 4 dipangkatkan 2, kemudian dikurangi 4 kali 2 kali 2. Sama dengan 16 kurang 16, sama dengan 0. Ternyata diskriminannya sama dengan 0. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 4x tambah 2 sama dengan 0 itu mempunyai dua akar real yang kembar. Yang C sekarang, 2x kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Nah, soal ini A-nya sama dengan 2, B-nya 0, dan C-nya sama dengan negatif 8. Kalau kita menghitung diskriminannya, berarti D sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali negatif 8. Ya, sama dengan 0 ditambah 64, sama dengan 64. Ternyata positif kan? Artinya persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 8 sama dengan 0 itu mempunyai dua akar real yang berbeda. Perlu dipahami juga bahwa bila persamaan kuadrat yang seperti ini, nilai B-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya itu akan berlawanan tanda. Ini sangat penting untuk dipahami. Kemudian untuk yang D, 2x kuadrat dikurang 3x tambah 5 sama dengan 0. Nah, diketahui di sini nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan 5. Hitung diskriminannya, ternyata di sini D-nya itu sama dengan negatif 3 dipangkatkan 2 dikurang 4 kali 2 kali 5. 9 dikurangi 40, berarti negatif 31. Ternyata nilai diskriminannya, nilai D-nya kurang dari 0. Artinya persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 3x tambah 5 sama dengan itu, kedua akarnya imajiner atau tidak nyata. Kemudian yang E, 3x kuadrat dikurang 21x sama dengan 0. Di sini diketahuinya nilai A-nya 3, kemudian B-nya negatif 21, dan C-nya sama dengan 0. Kita hitung diskriminannya, D sama dengan negatif 21 pangkat 2 dikurang 4 kali 3 kali 0. Berarti 441 kalau dikurang 0 bertambah 0 sama saja 441. Nah, ternyata di sini kan nilai D-nya itu lebih besar dari 0. Jadi, persamaan 3x kuadrat dikurang 21x sama dengan 0 itu mempunyai dua akar real yang berbeda. Nah, bila persamaan kuadrat nilai C-nya sama dengan 0, maka salah satu akarnya dipastikan 0. Soal berikut, tentukan nilai A dan B pada kedua soal berikut.
soal yang A, jika persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah bx dikurang 5 sama dengan 0, diskriminannya 49, tentukan nilai B. Nah, diskriminan tadi kita tahu rumusnya adalah D sama dengan ya B kuadrat dikurang 4AC. Berarti 49 sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali 2 kali negatif 5. Ya, sama dengan ekuivalen dengan 49 sama dengan B kuadrat ditambah 40. Nah, berarti B kuadrat sama dengan 49 dikurang 40. Atau dalam kata lain, B kuadrat sama dengan 9. Berarti B-nya adalah akar atau plus minus akar dari 9, yaitu plus minus 3. Nah, jadi agar diskriminannya 49, maka nilai B itu haruslah B itu sama dengan 3 atau sama dengan negatif 3. Kemudian soal yang B, jika persamaan kuadrat AX kuadrat dikurang 5X ditambah 2 sama dengan 0, diskriminannya 49, tentukan katanya nilai A. Berarti D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, maka D-nya 49, kemudian B-nya negatif 5, ya. Negatif 5 dipangkatkan 2 dikurang 4 kali A kali 2. Berarti 49 sama dengan 25 dikurang 8A. Maka nilai negatif 8A itu sama saja dengan 49 dikurangi 25. Atau 24 sama dengan negatif 8A. Maka nilai A itu adalah 24 dibagi negatif 8. Didapatkan negatif 3. Nah, maka dengan demikian, agar diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut 49, maka nilai A-nya haruslah negatif 3. Soal berikut, tentukan nilai B pada setiap soal berikut. Yang A, jika persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus 3 sama dengan 0, tentukan nilai B agar mempunyai dua akar real yang berbeda. Nah, kita tahu persyaratan yang tadi bahwa sebuah persamaan kuadrat akan memiliki dua akar yang real yang berbeda bila diskriminannya lebih besar dari 0 atau D-nya lebih besar dari 0. Berarti B kuadrat dikurang 4AC itu lebih besar dari 0. B kuadrat dikurang, nah hasil 4 kali 2 kali 3 itu kan 24. Ya. Maka B kuadrat dikurang 24 lebih besar 0. Berarti B kuadrat lebih besar 24. Berarti B gitu lebih besar dari plus minus akar 24. Akar 24 itu kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 6. Nah, dengan demikian, agar B-nya ya, agar persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang berbeda, maka nilai B-nya itu harus lebih besar dari 2 akar 6 atau B itu harus lebih kecil dari negatif 2 akar 6. Kemudian jika persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah bx tambah 3 sama dengan 0 yang tadi itu, ya, tentukan katanya nilai B agar mempunyai dua akar real yang kembar. Nah, kalau dua akar yang kembar artinya apa? Berarti diskriminannya sama dengan 0. Berarti nilai B-nya itu gitu ya, plus minus akar 24. Artinya apa? Berarti si B-nya itu harus 2 akar 6 atau B-nya sama dengan negatif 2 akar 6. Demikian juga jika persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah bx tambah 3 sama dengan 0 tadi. Ya, kita harus mencari nilai B-nya agar mempunyai dua akar yang imajiner. Artinya apa? Berarti diskriminannya harus kurang dari 0. D-nya kurang dari 0. Nah, berarti nilai B yang diperoleh dengan langkah seperti bagian A tadi, B itu harus kurang dari plus minus akar 24. Atau dalam kata lain, si B itu nilainya harus berada di antara negatif 2 akar 6 dan 2 akar 6. Itulah anak sekalian, ya, bahasan yang pertama tentang pengertian dan karakteristik persamaan kuadrat. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali dalam bahasan berikutnya.